Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Rekan-rekan, para warga peradilan agama di seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan, puji syukur alhamdulillah bahwa hari ini saya masih bisa bertemu dengan rekan-rekan sekalian melalui kuliah online pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan diberi bimbingan oleh Allah, dan mudah-mudahan acara kita pada siang hari ini ada guna dan ada manfaatnya. Amin. Rekan-rekan sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah masuk pembahasan tentang pembuktian. Pembuktian ini kemarin sudah saya sampaikan adalah satu tahapan yang sangat penting di dalam menangani perkara. Hakim jangan sampai, kemarin sudah kami sampaikan juga, pada saat proses pembuktian ini hakim tidak mempunyai gambaran mana dalil-dalil penggugat itu yang diakui, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan, mana yang dibantah sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut. Karena itu sangat penting di dalam proses pembuktian ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum kami lebih jauh berbicara tentang bagaimana alat bukti dan bagaimana cara kita menggunakan masing-masing bukti itu, terlebih dahulu mari kita perhatikan prinsip-prinsip umum dalam hal pembuktian. Ada prinsip yang harus kita ketahui, ada prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di dalam pembuktian ini agar pembuktian kita ini bisa efektif, bisa benar, dan kita tidak disalahkan karena dianggap unprofessional conduct. Yang pertama, bahwa pembuktian di dalam perkara perdata ini yang akan kita cari adalah kebenaran formil, bukan kebenaran material, bukan kebenaran hakiki. Kita tidak dilarang untuk mencari, menemukan kebenaran material, kebenaran hakiki, tidak dilarang. Tetapi yang diperintahkan oleh undang-undang dalam pembuktian perkara perdata ini adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang memang menurut undang-undang itu sudah dianggap benar. Undang-undang menganggap bahwa batasan-batasan kebenaran itu oleh undang-undang bahwa itu dianggap benar. Tidak diperlukan, tidak diharuskan adanya keyakinan hakim. Tidak dilarang hakim itu di dalam memutus perkara ada keyakinan. Tetapi kalau keyakinan itu ternyata tidak bisa ditemui, tidak bisa diperoleh, maka sesungguhnya kebenaran formil ini sudah bisa dipakai untuk memutus perkara. Kebenaran formil ini diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan. Umpama saya contohkan bahwa dalam satu gugatan, penggugat ini mendalilkan tergugat telah meminjam uang, umpamanya meminjam uang kepada penggugat sebanyak
100 juta umpamanya. Kemudian dalam persidangan ternyata tergugat ini mengakui bahwa benar tergugat ini telah meminjam uang kepada penggugat sebanyak 100 juta. Pengakuannya ini dilakukan secara tegas, tidak bersyarat. Karena itu hakim tidak boleh membawa pikirannya tidak yakin apa betul umpamanya tergugat ini minjam uang kepada penggugat sebanyak 100 juta. Karena kebetulan umpamanya si tergugat ini adalah tetangganya dan dia tahu kehidupan setiap harinya yang menurut pikiran hakim tidak mungkinlah rasanya tergugat ini berani untuk pinjam uang kepada penggugat sebanyak 100 juta. Tetapi karena itu diakui di dalam persidangan dan pengakuan itu adalah dilakukan dengan secara tegas, secara lisan, secara tegas di depan persidangan, maka sesungguhnya pengakuan itu adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga hakim tidak boleh menurutkan pikirannya, apalagi tidak percaya bahwa pengakuan itu adalah bohong. Nah, ini artinya dengan kebenaran formil seperti itu, dengan pengakuan yang diajukan oleh tergugat di depan sidang tentang dalil-dalil yang diajukan, yang dikemukakan oleh penggugat, maka sesungguhnya dalil itu telah terbukti adanya. Ini contoh-contoh. Nah, karena itulah dalam hal seperti itu hakim tidak harus mencari kebenaran yang hakiki. Hakim tidak dituntut untuk mencari kebenaran hakiki. Saya contohkan seperti contoh tersebut di atas. Cukup itu kebenaran formil itu sudah cukup dengan adanya pengakuan tadi. Karena itulah tidak dibolehkan kemudian hakim menurutkan keyakinannya, kemudian membuktikan lebih lanjut kebenaran pengakuan si tergugat. Lah ini yang menjadi keliru. Karena itulah prinsip pembuktian ini harus kita pahami. Karena sekalipun hakim itu tidak dilarang untuk mencari kebenaran yang hakiki, kebenaran yang material, tetapi tidak harus dalam perkara perdata ini hakim mencari kebenaran yang hakiki atau kebenaran material. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa fakta-fakta yang ditemukan hakim di luar persidangan tidak boleh dipertimbangkan, tidak boleh dipertimbangkan oleh hakim. Jadi fakta yang ditemukan oleh hakim di luar persidangan ini tidak boleh dibawa kemudian dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan, seperti yang saya contohkan tadi. Tergugat kebetulan tetangganya, kemudian si tergugat ini melakukan pengakuan secara tegas bahwa betul dalil penggugat yang menyatakan tergugat ini meminjam uang sebanyak 100 juta itu memang betul diakui oleh tergugat. Lah, hakim tidak boleh kemudian karena dia itu tetangganya, dia tahu kehidupan setiap harinya, dia tidak percaya, kemudian dipakai untuk menimbang. Dipakailah oleh hakim ini, dibawa ke dalam persidangan sehingga jadi bagian sebagai alat untuk melakukan pertimbangan. Nah, karena itulah sekali lagi ini tidak dibenarkan di dalam hukum pembuktian kita. Rekan-rekan sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang saya terangkan tadi terkait juga dengan yang kedua ini, bahwa pengakuan itu harus mengakhiri pemeriksaan perkara. Jadi kalau ada pengakuan, prinsipnya ini mesti harus mengakhiri adanya pemeriksaan. Prinsipnya, sekalipun nanti akan ada penjelasannya, tetapi sementara ini dalam prinsip umum bahwa kalau ada pengakuan, maka prinsipnya pengakuan itu harus mengakhiri pemeriksaan perkara dengan ketentuan bahwa yang pertama, pengakuan ini diberikan tanpa syarat.
yaitu disampaikan secara tegas, secara murni, menyeluruh terhadap pokok perkara dan disampaikan di dalam persidangan. Jadi bukan pengakuan bersyarat, bukan pengakuan dengan klausul atau pengakuan yang diikuti dengan pembebasan, bukan, tetapi kalau itu ada pengakuan yang disampaikan secara murni oleh tergugat, maka pengakuan itu harus diakui dan dibenarkan, dan sekaligus pemeriksaan perkara ini harus diselesaikan. Hakim tidak boleh, sekali lagi, kalau sudah ada seperti itu, hakim terikat dengan ketentuan prinsip ini, dan hakim tidak dibolehkan menurutkan keyakinannya. Saya kok tidak yakin, karena itu ingin saya buktikan jauh, ingin mendapatkan kebenaran material, itu justru menyalahi prinsip pembuktian hukum perdata ini. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa pembuktian di dalam perkara perdata ini tidak bersifat logis, akan tetapi bersifat yuridis. Jadi ada sifat dari pembuktian itu. Yang pertama adalah bersifat logis, yaitu mencari kepastian secara mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Jadi pembuktian yang pertama adalah bersifat logis, mencari kepastian secara mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Kemudian yang kedua, pembuktian yang bersifat yuridis, yaitu memberikan kepastian akan tetapi masih dimungkinkan adanya bukti lawan. Nah, dalam hukum acara perdata ini yang akan dicari, yang akan digunakan bukan kebenaran pembuktian yang bersifat logis, yang tidak dimungkinkan bukti lawan, tetapi adalah bersifat yuridis, artinya kebenaran yang masih dimungkinkan bukti lawan. Karena itulah nanti pada saat kita ini akan bicara tentang kekuatan alat bukti, nanti ada alat bukti itu yang kekuatannya sempurna, mengikat dan sempurna umpamanya, tetapi karena ada bukti lawan menjadi turun kekuatannya, tidak sempurna lagi, tetapi turun menjadi kekuatan pembuktian bebas. Nah, ini karena adanya bukti lawan. Karena itulah bukti lawan itu nanti akan mempengaruhi juga. Itulah maknanya bahwa barang siapa, sebagaimana kemarin kami sampaikan pasal 163 IR, beban pembuktian, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau menyebutkan satu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menolak hak orang lain, maka dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut. Jadi kalau penggugat itu mengaku mempunyai hak, tetapi mungkin sebaliknya si tergugat itu mengaku mempunyai hak atau menyebutkan peristiwa untuk menguatkan haknya, atau mungkin menolak hak yang disampaikan oleh tergugat, maka dia dapat juga membuktikan, yaitu dengan mengemukakan bukti atau mengajukan bukti-bukti lawan, yang itu nanti akan bisa mempengaruhi kekuatan pembuktian bukti yang diajukan oleh penggugat. Demikian juga nanti tergugat bisa mengajukan bukti yang mungkin juga bisa dibantah bukti itu dengan bukti yang diajukan oleh penggugat. Nah, karena itulah tadi sekali lagi bahwa pembuktian yang dilakukan di dalam hukum acara perdata ini bersifat yuridis, bukan bersifat logis. Artinya masih boleh, masih bisa bukti yang diajukan pihak itu dibatalkan, dibantah dengan bukti lawan, sehingga bisa kekuatannya menjadi turun. Contohnya umpamanya akte otentik yang dilegalisir ya, dengan syarat-syarat sudah mencukupi persyaratan, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Artinya dengan satu akte ini bisa berdiri sendiri. Dengan satu akte otentik ini, maka sesungguhnya dalil yang diajukan oleh penggugat yang dikuatkan dengan
akte otentik yang sesuai dengan aslinya ini sesungguhnya dalilnya sudah terbukti, karena kekuatan pembuktinya mengikat dan sempurna. Dengan satu alat bukti mampu berdiri sendiri. Artinya sempurna itu, akte otentik itu bisa berdiri sendiri dan bisa dipakai untuk memberikan putusan atas dalil yang diajukan oleh penggugat. Tetapi karena azas yang kita gunakan, prinsip pembuktian dalam hukum acara kita ini masih membuktikan, pihak lawan dapat membuktikan dengan bukti lawan, tergugat bisa mengemukakan bukti lawan karena bersifat yuridis. Bisa juga akte yang diajukan penggugat itu kemudian dilemahkan dengan bukti yang diajukan oleh tergugat, sehingga yang tadi nilainya umpamanya kekuatan pembuktiannya itu adalah mengikat dan sempurna, tetapi dengan adanya akte yang diajukan oleh pihak lawan yaitu tergugat, bisa juga kekuatannya menjadi turun menjadi bukti permulaan. Itu konsekuensi dari bahwa sifat pembuktian yang dilakukan itu tidak mutlak tetapi bersifat yuridis yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Umpamanya nanti akan kita kaji lebih dalam. Penggugat tadi menyampaikan bahwa tergugat ini mempunyai hutang 100 juta. Tergugat mempunyai hutang 100 juta kepada penggugat. Kemudian di dalam persidangan ternyata ini dibantah oleh tergugat, tidak betul bahwa saya memiliki hutang 100 juta kepada penggugat. Saya tidak pernah hutang. Artinya dalil penggugat ini dibantah oleh si tergugat. Dalam hal dalil-dalil penggugat dibantah, maka berlakulah pasal 163 IR tadi, bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau menolak hak orang lain, maka dia harus membuktikan. Nah, dalam hal ini penggugat itu ternyata mendalilkan tergugat meminjam uang 100 juta yang ternyata dibantah, maka beban pembuktian awal dalam kasus seperti ini mesti dibebankan kepada penggugat karena tergugat membantah. Nah, ternyata penggugat ini memang betul mempunyai bukti akte notaris bahwa penggugat dan tergugat terikat dengan satu perjanjian hutang piutang. Tergugat meminjam uang 100 juta umpamanya. Ini ada buktinya, ada aslinya, ada fotokopinya yang telah dilegalisir dan dinesegelen, dicocokkan dengan aslinya, cocok. Nah, dari sisi dalil penggugat ternyata terbukti lah. Kemudian tentu ini beban ini dikembalikan kepada tergugat, karena tergugat tadi juga menyebutkan satu peristiwa untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain. Tergugat menyebutkan peristiwa bahwa dia tidak pernah minjam uang, bahwa tidak benar bahwa tergugat ini pernah meminjam uang 100 juta kepada penggugat, menyebutkan satu peristiwa untuk membantahnya, maka gantilah tergugat yang harus membuktikan bahwa dia tidak pernah memiliki ikatan hutang piutang dengan si penggugat. Maka mungkin juga ternyata dia bisa membuktikan dengan menyatakan bahwa akte yang dibuat itu sesungguhnya tidak pernah ada umpamanya. Atau mungkin juga si tergugat mempunyai bukti lain bahwa yang dimaksud dengan tergugat, umpamanya tergugat namanya Bambang, bukan Bambang dia, tapi Bambang orang lain umpamanya. Nah, sehingga dengan adanya bukti lawan yang seperti itu mungkin akan menurunkan derajat kekuatan bukti penggugat dalam hal ini akte otentik, akte notaris yang dibuat di hadapan notaris tadi lah dan sebagainya. Artinya bukti sekalipun itu akte otentik masih bisa dilawan, masih bisa dibantah oleh pihak lawan, bahwa apa yang diajukan, bukti lawan yang diajukan itu bisa melemahkan bukti yang dikemukakan oleh penggugat. Nah, karena itulah
hendaknya hakim hati-hati dalam hal tergugat itu membantah, kemudian juga tergugat ini mengajukan bukti. Harus kedua bukti ini ditimbang. Kemudian setelah kedua bukti ini ditimbang, maka hakim ini harus menyatakan bukti mana yang dianggap benar, bukti mana yang dianggap lebih kuat sehingga harus melemahkan bukti yang lain. Atau mungkin juga bukti tergugat ini tidak mampu untuk melemahkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Nah, karena itulah ini satu proses yang sesungguhnya tidak sulit, tetapi kalau kita tidak memahami proses pembuktian, tidak memahami teori pembuktian, menjadi tidak bisa nyambung, menjadi tidak bisa berjalan. Proses penalaran kita tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang D, tadi sudah C-nya, kemudian yang D, alat bukti yang diakui adalah yang diajukan dalam persidangan. Jadi yang diakui dalam alat bukti ini adalah alat bukti yang oleh para pihak diajukan di dalam persidangan, bukan alat bukti yang ditemukan hakim di luar. Seperti umpamanya hakim membaca koran, ini tidak akan menjadi alat bukti. Alat bukti yang bisa diakui oleh majelis ini adalah alat bukti yang diajukan di dalam persidangan. Jadi pada saat persidangan bukti itu diserahkan kepada majelis secara resmi. Nah, kemudian yang berikutnya tidak sekedar diajukan ke persidangan, tetapi alat bukti yang mengikat itu adalah yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam hal ini kalau kita bicara hukum acara perdata, yaitu pasal 164, bahwa alat bukti di dalam perkara perdata itu kemarin kita sudah sebut, yaitu alat bukti tertulis, saksi, nomor 2 adalah saksi, nomor 3 adalah persangkaan, nomor 4 adalah alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Ini yang bisa diakui dan mengikat sebagai alat bukti adalah alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, yang macamnya, yang mengikat itu hanya alat bukti yang ditentukan di dalam undang-undang. Nah, nanti akan kita bahas, kalau kita bahas itu surat, apa kriteria surat itu? Apa saja untuk dapat dikatakan bahwa ini surat, mesti harus ada kriterianya. Kemudian apakah hal-hal lain itu termasuk surat? Nah, nanti akan kita cocokkan dengan kriteria yang ada. Kemudian yang F, nah ini tadi kita sampaikan di atas bahwa pihak lawan dapat mengajukan bukti lawan. Dalam hal ini kalau itu gugatan konvensi, penggugat mengajukan bukti, maka pihak lawan tergugat boleh juga mengajukan bukti lawan. Demikian juga sebaliknya dalam hal gugatan rekonvensi, di mana tergugat sebagai penggugat dalam rekonvensi mengajukan bukti, ini nanti bisa dibantah juga oleh bukti lawan yang diajukan oleh tergugat rekonvensi. Nah, itu. Kemudian yang G, tidak semua peristiwa itu harus dibuktikan. Ada peristiwa-peristiwa yang tidak perlu dibuktikan. Contohnya umpamanya bahwa hukum material itu tidak perlu dibuktikan, karena hakim ini dianggap mengetahui hukum. Karena itu bukan tugasnya para pihak untuk membuktikan adanya hukum material. Hukum material itu tugasnya hakim. Para pihak adalah berkewajiban untuk membuktikan dalilnya peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Sedangkan hukum material itu adalah menjadi kewajiban hakim, dan hakim dianggap mesti tahu seluruh hukum material yang ada. Nah, kemudian yang tidak perlu dibuktikan itu juga peristiwa yang memang dianggap tidak perlu atau tidak mungkin diketahui. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu dibuktikan atau tidak mungkin diketahui, karena itu tidak perlu untuk dibuktikan. Umpamanya dalam hal dijatuhkan putusan perstek. Nah, putusan perstek ini sebagaimana kita sepakati prinsipnya tidak perlu dibuktikan.
dalam hal tergugat mengakui. Nah ini, kalau tergugat itu mengakui, maka tidak perlu diikuti dengan kita tidak percaya. Tadi ya, hakim tidak percaya, kemudian hakim mencoba menuruti keyakinannya lebih lanjut, dia membuktikan padahal dia sudah mengakui. Sehingga karena itulah tadi di atas bahwa pengakuan itu mengakhiri pemeriksaan perkara. Di dalam prinsip yang di bawah ini tidak semua peristiwa harus dibuktikan. Karena itulah di dalam hal ada pengakuan, hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan lebih lanjut. Kemudian dalam hal dilakukan sumpah disesur. Nah, kita tidak boleh kalau pihak lawan, salah satu pihak telah melakukan sumpah, nah kemudian kita tidak yakin kebenaran sumpah, kemudian kita mengemukakan bahwa sumpah palsu, bahwa kita menyampaikan bahwa itu tidak betul sumpahnya, itu tidak betul sumpahnya, saya tidak percaya, tidak bisa. Perkaranya mesti harus selesai. Nah, kalau ternyata dia menganggap bahwa sumpahnya itu adalah sumpah palsu, mesti ditempuh dulu secara pidana bahwa sumpah itu adalah sumpah palsu. Kemudian hakim secara ex officio dianggap mengenal peristiwanya, mestinya atau umpamanya peristiwa natoir, peristiwa yang dianggap harus diketahui oleh orang-orang yang berpendidikan. Ini peristiwa-peristiwa umum yang hakim itu tidak usah dibuktikan pun sudah paham, sudah tahu. Karena itu peristiwa yang dianggap setiap orang yang berpendidikan tahu. Umpamanya ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia itu Jakarta, tidak usah dibuktikan lagi. Nah, ibu kota Jawa Timur itu Surabaya, tidak usah dibuktikan, itu sudah setiap orang tahu. Proklamasi 17 Agustus itu Indonesia merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 45, tidak usah dibuktikan. Nah, demikian juga peristiwa yang diketuai dari sumber umum tanpa penelitian. Bahwa air mendidih panas itu tidak usah dibuktikan. Umpamanya penggugat disiram oleh tergugat dengan air mendidih, tidak usah dibuktikan air mendidih itu panas apa tidak, itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa air mendidih itu mesti panas. Nah, kemudian juga peristiwa yang terjadi di persidangan. Nah, kemudian pengetahuan karena pengalaman, ini tidak perlu ada satu pembuktian. Rekan-rekan sekalian, karena itulah prinsip-prinsip tadi secara umum saya nyampaikan secara umum, tidak kita sampaikan secara rinci prinsip-prinsip pembuktian, tetapi apa yang kami sampaikan tadi sudah mewakili prinsip-prinsip yang harus ada dalam pemeriksaan hukum acara perdata. Saudara-saudara sekalian, kemarin sudah saya sampaikan bahwa alat bukti yang ada yang disebutkan di dalam pasal 164 HIR atau pasal 284 RBG itu kita terikat dengan alat bukti yang sudah ditentukan, yaitu alat bukti tertulis atau alat bukti surat, kemudian alat bukti saksi nomor 2, nomor 3 adalah alat bukti persangkaan, nomor 4 adalah alat bukti pengakuan, dan yang kelima adalah alat bukti sumpah. Nah, ini 5 ini alat bukti yang diakui. Nanti di luar 5 ini, di dalam pasal 164 tadi, alat bukti hukum acara perdata itu ada 4, nanti akan banyak hal yang tidak disebut tetapi bisa membantu dalam proses pembuktian. Kemarin mungkin sudah saya sebutkan, umpamanya foto, ada DNA, ada rekaman, ada SMS dan sebagainya. Lah, ini masuk mana nanti akan kita bicarakan pada saat kita bicara satu persatu daripada masing-masing alat bukti. Rekan-rekan sekalian, para warga peradilan agama yang saya banggakan, kalau tadi saya sebutkan bahwa ada 5 macam alat bukti, mulai dari surat, kemudian alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan sumpah, maka sesungguhnya dalam proses pemeriksaan tahap pembuktian itu, hendaknya saudara ingat, masing-masing alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian.
ada dua hal. Yang satu mempunyai kekuatan pembuktian, kemudian yang kedua bahwa masing-masing alat bukti itu mempunyai batas minimal kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian ini ada tiga, bahwa yang pertama itu adalah bebas. Kekuatan pembuktian ini bisa kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah kekuatan pembuktian bebas, artinya terserah hakim, mau menilai alat bukti itu terserah hakim, diserahkan sepenuhnya kepada hakim, karena memang bebas. Kemudian yang kedua, alat bukti yang mengikat dan sempurna. Satu sisi mengikat, sisi lain sempurna. Kemudian yang ketiga, mengikat, sempurna, dan menentukan. Jadi ada tiga tingkatan kekuatan alat bukti itu. Ada yang kekuatannya bebas, ada yang kekuatannya mengikat dan sempurna, ada yang kekuatan itu tidak sekedar mengikat dan sempurna, tetapi masih ditambah lagi, yaitu menentukan. Ada yang bersifat bebas, yaitu saksi dan persangkaan hakim. Itu kekuatan pembuktiannya adalah bebas, yaitu saksi, persangkaan hakim itu bebas. Kemudian ada yang bersifat mengikat dan sempurna, yaitu akte otentik, akte di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya. Ini adalah mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kemudian yang ketiga, mengikat, sempurna, dan menentukan, yaitu adalah pengakuan, sumpah, dan persangkaan undang-undang. Jadi diklasifikasikan seperti itu. Dan bagaimana hakim menilai nanti, bagaimana hakim mempertimbangkan nanti pada saat dia berhadapan dua alat bukti yang kekuatannya sama. Yang satu adalah sebagai alat bukti penggugat menguatkan dalil penggugat, tetapi yang lainnya yang diajukan oleh tergugat ada juga alat bukti yang kekuatannya sama, tetapi isinya itu melemahkan akte yang diajukan oleh penggugat. Nah, bagaimana nanti kita cara mempertemukan, bagaimana kita menimbangnya, marilah nanti kita teruskan pada kuliah yang akan datang. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sampai bertemu kembali dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.